rekam. Nanti kalau misalkan kalian kurang jelas ataupun ada yang mau ditanyakan, nanti bisa langsung diisi bentar. Ya, Mas Mbak, untuk file PDF-nya sudah bisa dilihat ya di layar kalian. Sudah, Pak. Oke, karena ini yang bergabung juga sudah lebih dari 50%, maka langsung saya mulai saja supaya kita bisa tepat waktu mulainya. Nah, jadi untuk pertemuan ketiga kita web meeting lagi ya. Jadi memang mumpung ibaratnya kan dari segi saya sendiri juga belum ada kesibukan yang memang borang atau yang lainnya, sehingga masih bisa ya untuk web meeting. Karena ya walaupun dalam web meeting kita hanya mungkin 1 jam kan lumayan gitu. Karena yang pentingnya itu adalah kalian mungkin diskusinya gitu. Kalau mungkin mau mempelajari atau membaca mungkin bisa mandiri. Tapi nanti harapannya kalau misal kalian ada yang nggak paham itu langsung ditanyakan. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang PD homogen ya. Metode menyelesaikan persamaan diferensial dengan homogen. Nanti jika ada terkendala, misalkan suara saya hilang ataupun yang lainnya, nanti tolong disampaikan via WhatsApp atau langsung secara langsung kalian, misalkan suara putus-putus dan seterusnya. Nah, di sini untuk persamaan diferensial homogen ya, PD homogen. Metode ini yang pertama kita harus bisa ngecek ya, cara mengeceknya bahwa PD itu bisa diselesaikan dengan PD homogen atau tidak. Itu caranya kalian mengecek dulu bahwa PD tersebut itu dia PD homogen atau bukan. Cara mengeceknya itu adalah kalian memasukkan ya X-nya diganti dengan lambda X, Y-nya diganti dengan lambda Y ke fungsi fx, Y. Ya, fungsi fx, Y itu nanti pas dimasukkan nanti bisa dikeluarkan suatu lambda pangkat N dikali dengan fungsi awal. Saya ulangi, jadi untuk mengecek dia merupakan persamaan homogen derajat N atau bukan homogen itu caranya tuh kalian mengganti X sama Y-nya dengan lambda X dan lambda Y. Nah, nanti pas dimasukkan, hasilnya itu bisa dibuat menjadi lambda pangkat N kali fx, Y, fungsi awal. Oke, sebagai ilustrasi, saya punya contoh nomor 1 ini. Fx, Y sama dengan X kali Y. Nah, ini mau mengecek homogen atau tidak. Nah, caranya X sama Y-nya diganti dengan lambda X, lambda Y. Dimasukkan ke fungsinya, sehingga kan kalau fx, Y kan X kali Y. Berarti kalau F dari lambda X, lambda Y berarti jadi lambda X kali lambda Y. Lambda kali lambda berarti lambda kuadrat. X kali Y adalah XY, sehingga lambda kuadrat XY-nya itu adalah fx, Y. Berarti jadinya lambda kuadrat kali fx, Y. Sehingga persamaan fx, Y sama dengan xy itu PD homogen derajat 2 ya. Kemudian yang contoh kedua, kalian bandingkan ini adalah PD yang bukan homogen. Kenapa? Nah, saya punya Gx, Y yaitu adalah X ditambah 2Y kuadrat. Maka cara ngeceknya itu adalah kalian tinggal masukkan G lambda X, lambda Y. Pas dimasukkan sehingga ke fungsi awal, fungsi atas, yaitu lambda X ditambah 2 kali lambda Y kuadrat. Nah, sehingga di sini lambda X ditambah 2 kali lambda kuadrat Y kuadrat. Lambdanya memang bisa keluar, tapi di dalam kurung ini kan masih memuat lambda, sehingga ini tidak sama dengan Gx, Y, karena Gx, Y itu adalah X ditambah 2Y kuadrat, sehingga tidak sama dengan lambda kali Gx, Y. Nah, sehingga persamaan Gx, Y sama dengan X ditambah 2Y kuadrat bukan PD homogen, ya. Oke. Mbak Nisa. Halo Mbak Nisa, Aul. Hadir, Pak.
Oh ya, Mbak Nisa, saya mau nanya, bagaimana cara mengecek persamaan itu homogen atau tidak homogen? Caranya gimana? Mbak Nisa menghilang. Oke, coba saya mau nanya Mbak Alfianita. Iya, Pak. Saya mau nanya, bagaimana cara mengecek persamaan itu homogen atau tidak homogen? Dengan mengganti X dan Y-nya, memasukkan lambda X dan lambda Y. Setelah itu? Kalau sudah dimasukkan, terus apa, Mbak? Mbak Alfianita, halo? Oke ya. Ya, jadi setelah dimasukkan harus dipastikan bahwa dia bisa dikeluarkan menjadi lambda pangkat n kali fx, y. Oke, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, nah ini semuanya saya kasih contoh banyak banget ya, karena memang itu penting untuk kalian bisa membedakan. Nah, nomor 3, saya punya hx, y itu 2x plus 3y plus 5. Kalau kalian ganti x sama y-nya dengan lambda x, lambda y pas dimasukkan, itu kan jadi 2 lambda x tambah 3 lambda y plus 5. Nah, 5-nya kan nggak ada lambdanya, sehingga tidak bisa dikeluarkan menjadi lambda kali ini hx, y. Nah, sehingga dia bukan PD homogen. Nah, nomor 4, ini PD homogen ya. Nah, karena dia sebenarnya bisa dilihat sih perkalian. Nah, gitu. Ya, jadi kalian tinggal masukkan aja lambda x, lambda y gitu ke persamaan yang nomor 4 tadi, sehingga diperoleh lambda 3 kali qx, y. Begitu juga untuk yang nomor 5, ya sebenarnya nanti kalian bisa cepat ya untuk mengecek homogen atau enggak. Ini kan total derajatnya 1, x pangkat 1. Nah, ya harus sama setiap suku. Ini kan x setengah, y setengah, berarti kan 1 kalau dijumlah. Berarti dia homogen. Nah, kalau dimasukkan lambda juga sama ya. Sebagai contoh lagi yang 6, ini pasti homogen ya. Kenapa? Karena kan x1, y1. Ini 2. 1 tambah 1 kan 2. Nah, ini juga 2. Jadi setara, berarti homogen. Nah, cara mengecek homogen atau bukan tuh caranya bisa pakai itu, pakai insting ya. Kalian dicoba-coba, maksudnya ngecek setiap sukunya ada yang beda tidak gitu. Oke. Kemudian yang ke-7 ya, nanti kalian ini kan ada 8 contoh ya, sengaja saya banyak. Nah, ini pasti bukan homogen. Kenapa? Karena kan ini 2, x1, y1 kan tambahkan 2. Nah, ini yang ini y pangkat 2. Berarti 2 toh, pangkatnya ini 2. Nah, tapi kan ini 1. 4x ini kan 1. 5y ini 1. Sehingga kan tidak sama, berarti tidak homogen. Jadi yang namanya homogen itu setiap suku pangkatnya harus sama derajatnya gitu. Nah, tapi kalau yang nomor 8 dia homogen. Karena ini kan x-nya pangkat setengah, y-nya pangkat setengah karena dalam akar ibaratnya ya. Sehingga kalau dibuat jadi sama ya. Oke, saya ambil sampel 1. Halo Mbak Irmawati. Irmawati. Kalian sudah tidak magang kan ya? Udah. Iya, Pak. Mbak Irmawati bisa dipahami tidak menentukan persamaan homogen atau bukan?
Bisa, Pak. Oke ya, bisa ya. Saya sudah nanya langsung. Harapannya yang lain juga. Monggo kalau ada yang belum paham. Nah, selanjutnya, tadi kan baru mengecek dia persamaannya homogen atau tidak. Nah, kalau memang itu sudah persamaan itu homogen atau tidak, misal dia itu adalah memenuhi, nah baru kita masuk ke PD-nya. Persamaan diferensial PD. Nah, PD, misal saya punya bentuk umum PD-nya yang bentuk umum seperti ini, mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 ya. Kan cara menulis PD kan ada 3 macam, bisa pakai dy dx sama dengan apa, bisa pakai y aksen, bisa pakai konsep seperti ini ya, diferensial. Nah, nanti ini disebut PD homogen, syaratnya ada 2. Yang pertama, M-nya sama N-nya itu merupakan persamaan homogen derajat yang sama. Kalian cek seperti tadi ya, bahwa dia merupakan persamaan homogen derajatnya sama. Misal sama-sama derajat 2 atau derajat 1. Oke. Kalau cuma salah satu, nggak bisa ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah dia memenuhi persamaan homogen derajat yang sama, maka selanjutnya kalian ubah ke bentuk memisalkan Y per X, misal jadi U, nah atau bisa juga yang sebelah kanan yaitu X per Y sama dengan V. Nah setelah itu cara menyelesaikannya, jadi di sini saya punya M dx ditambah N dy, di mana nanti dy dx sama dengan F, bentuknya itu adalah Y per X, atau bisa juga bentuknya X per Y. Untuk menentukan Y per X sama X per Y sebenarnya tergantung soal ya. Ada soal yang bisa dua-duanya, bisa pakai cara 1, cara 2, ini milih. Ada yang dia hanya enaknya pakai cara yang X per Y gitu. Nah, daripada yang Y per X. Nah, caranya nanti bisa dilihat dari soalnya. Itu lebih enak. Artinya tuh dia bisa dibuat ke dy dx atau dx dy sebenarnya. Cara mengeceknya itu lihat koefisien dari dx atau koefisien dari dy yang paling simple. Artinya paling simple itu yang cuma satu suku gitu. Nah, setelah kalian tadi memisalkan itu, nah ini kan nanti akan dimisalkan U-nya sama dengan Y per X, kemudian berarti Y-nya sama dengan U kali X dikalikan, kemudian kalian turunkan. Karena ini kan U-nya fungsi terhadap X. Dikali dengan X, maka pakai aturan U aksen V plus UV aksen. Ya, jadi DU dx kali X ditambah U kali turunan dari X itu adalah 1. Nah, ini. Kemudian disubstitusikan ya persamaan ini ke persamaan bintang. Nah, persamaan bintangnya tadi yang di atas itu. Nah, ini. Atau kalian bisa pakai yang dx dy, ini kan alternatif kedua. Kalian bisa pakai yang dx dy. Nah, yang ini. V sama dengan X per Y. Nah, ini pasti seperti ini hasilnya. Mau soalnya kayak apapun, kalau yang dx dy bentuknya ini. Jadi kalian nggak perlu ngitung lagi sebenarnya. Secara otomatis nanti ini yang dimasukkan ke persamaan kedua bintang. Nah, persamaan kedua bintang itu adalah yang bentuknya dx dy. Lebih jelasnya memang ini hanya konsep ya. Lebih jelasnya memang ke contoh soal ya. Nanti dari contoh soal ini kalian bisa memahami dengan baik atau bagaimana. Di sini saya punya contoh. Selesaikan PD berikut dengan PD homogen. Metode PD homogen. Nah, ini kan kalian di sini tuh koefisien dari dy itu kan min x kuadrat. Berarti kan dia satu suku. Ya berarti soal ini enaknya nanti dy dx gitu. Ya, jadi bisa seperti itu. Nah, artinya kan ini jadi koefisien kalau mana yang simple ya. Kalau memang simpelnya simple tuh maksudnya satu suku, sederhana. Kalau satu sukunya nempel dy berarti dy dx. Kalau satu sukunya nempel dx berarti dx dy gitu aja enaknya sebenarnya. Makanya ada yang bisa dua-duanya. Kalau dua-duanya simple artinya ini satu suku ya bisa pakai dua-duanya. Oke, jadi di sini yang pertama kan tadi rumusnya adalah m dx plus n dy. Berarti yang nempel dengan dx itu kita misalkan m. Ya, itu hanya simbol. Nah, nanti kan y kuadrat plus yx. Kalian masukkan, cek ya bahwa dia PD persamaan homogen atau bukan. Pas dimasukkan, ya kelihatan ya ini kan pangkat 2. Ini 1 tambah 1 kan 2. Pas dimasukkan dia persamaan homogen derajat 2.
Hati-hati, yang sebelah sini juga harus derajat 2, karena kalau dia bukan derajat 2 berarti dia bukan PD homogen. Nah, walaupun ini homogen, tapi harus derajatnya sama baru dikatakan PD homogen. Kalau derajatnya beda belum tentu ya. Maksudnya tidak homogen berarti jadinya PD-nya. Tapi persamaannya homogen. Nah, kebetulan yang ini kan cuma min X kuadrat. Nah, berarti pas dimasukkan ini juga PD homogen, persamaan homogen derajat 2. Nah, begitu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Setelah itu, nah jadi dari situ kalian bisa menyimpulkan karena PD itu homogen, persamaan tersebut itu M sama N-nya itu derajatnya sama 2, sehingga PD bintang soal itu dikatakan PD homogen. Oke, selanjutnya kita ubah bentuk dulu. PD-nya itu adalah ke bentuk dy dx ya. Nah, karena ini satu suku tadi yang saya ceritakan, berarti ini pindah ruas, berarti dy dx sama dengan y kuadrat plus yx dibagi dengan x kuadrat. Nah, jadi langkahnya seperti itu ya. Setelah kalian cek persamaan homogen, kalian ubah PD ini ke bentuk dy dx gitu aja. Nah, setelah ke bentuk dy dx seperti yang di rumusan ini tadi, nih. Di sini kan memang saya sarankan, nah ke sini dy dx sama dengan fungsi y per x. Nah, setelah itu kalian ubah ke bentuk fungsi y per x. Nah, di sini kan kalau ini kan pecahan dibagi ya, jadi y kuadrat bagi x kuadrat, yx dibagi dengan x kuadrat. Nah, sehingga akan menjadi y per x kuadrat ditambah, nah x-nya dicoret sehingga tinggal y per x. Nah, ini adalah bentuk apa penyederhanaan dari soal ya, sehingga dibentuk ke dy dx ibaratnya. Bisa dipahami ya. Kalau misalkan ini dipaksa dx dy, nanti kalian kesulitan karena x kuadrat per y kuadrat tambah yx. Nah, nanti sulit untuk dikerjakan karena dia pecahan x kuadrat bagi y kuadrat plus yx. Jadi memang harus dy dx untuk soal ini. Cuma bisa pakai dy dx, tidak pakai dx dy. Oke, setelah kalian dapat ini, baru kalian misalkan pakai U. U-nya itu adalah y per x. Nah, sehingga ini dikalikan ya. Seperti tadi persis yang diformat ya. Y sama dengan U kali X diturunkan karena perkalian. Maka jadi U ditambah X kali dengan DU DX. Setelah itu persamaan 1 dan 2 ini disubstitusikan ke persamaan bintang 2 yang ini. Sehingga dy dx kan sama dengan ini. Saya tulis lagi. Nah, dy dx kan kalian ganti dengan U ditambah X kali DU DX. Sama dengan ini y per x itu adalah U kuadrat ditambah y per x itu adalah U. Sehingga U sama U dicoret. Sehingga tinggal ini DU dx sama dengan U kuadrat per x. Nah, ini kan sudah bentuk PD peubah terpisah. Ya. Sehingga yang X dengan X, yang U dengan U. Nah, berarti jadi DU per U kuadrat sama dengan DX per X. Kemudian diintegralkan. Jadi, PD homogen ujung-ujungnya kalian ketemu mengubah bentuk ke ubah terpisah sebenarnya cuma dengan memisalkan atau transformasi. Nah, ini diintegralkan seperti biasa. Jadi, ini U pangkat min 2. Jadi, min 1 ya, ada min 1 per min 1 kali U pangkat min 1 plus C1. Ini jadi ln X plus C2. Nah, kemudian kalian kembalikan U-nya itu adalah Y per X tadi. Nah, karena kan dikembalikan ke awal ya. Sehingga jadi min X per Y ditambah C1 sama dengan ln dari ln X plus C2. Sehingga jadi min X per Y min ln X ya pindah ruas sama dengan C2 min C1. Nah, C2 min C1 kita misalkan C. Udah sampai di situ juga boleh ya. Oke ya, coba saya ambil sampel. Mas Dimas, halo? Ya, Pak. Mas Dimas, bisa memahami alur menyelesaikan dengan PD homogen? Gimana? Bisa, Pak. Oke ya. Ya, coba kita lanjut dulu. Sekarang kalau saya mau mengubah ke bentuk yang dx
per dy ya, dx dy. Kalau tadi kan dy dx. Nah, contohnya soalnya ini yaitu yang satu suku tuh nempel dengan dx. Nah, ini. Nah, sehingga kalian mau nggak mau harus dx dy gitu. Jadi jangan dy dx. Nah, ini kalian nomor 1 dan nomor 2 tuh harusnya bisa mencermatinya ya. Oke, berarti kan di sini nah, rumusnya itu adalah m dx plus n dy. Ya. M dx plus N dy. Sehingga yang M itu yang min Y. Yang N itu adalah yang X plus akar XY. Nah, ini dicek ya. Nah, sehingga diperoleh sama lambda MX, Y. Yang ini N itu adalah X plus akar XY. Dicek dia pasti homogen juga ya. Sama-sama derajat 1. Sehingga dia PD homogen gitu. Setelah mengecek dia PD homogen atau bukan, kalian ubah bentuk ya. Jadi ubah bentuk ke bentuk dx per dy ya. Ini kan dipindah ruas dibagi dengan y sehingga minnya hilang. Nah, nanti dibagi manual x bagi y ditambah akar xy dibagi y kuadrat. Kenapa jadi y kuadrat? Karena ini kan di luar akar. Pas masuk ke akar ya harus dikuadratkan karena akar y kuadrat kan y. Nah, hati-hati di sini. Kemudian y-nya dicoret, berarti tinggal x per y ditambah akar x per y. Nah, ini namakan persamaan kedua. Kemudian karena kita pakai yang x per y, berarti memisalkannya pakai v sama dengan x per y. Ya. Kemudian ini dikalikan, berarti x sama dengan v kali y. Nah, kalian turunkan, sehingga jadi apa? dx dy sama dengan v ditambah y kali dv dy tadi ya. Sudah ada di format sana. Ini turunan perkalian ya, U kali V. Jadi U aksen V ditambah UV aksen. Oke. Nah, setelah itu ya, ini ya, kalian tinggal pakai saja sebenarnya ini. Karena kan akan dipakai terus kalau dia dx dy. Kalau yang atas tadi dy dx juga sama ya. Kalian masukkan ke persamaan bintang 2 yang ini tadi. Berarti dx dy berubah menjadi V ditambah y dv dy ya. Kemudian yang x per y jadi V. Akar x per y jadi akar V. Nah ini. Kemudian V-nya kan dicoret. Nah, habis toh. Sehingga tinggal Y dv dy sama dengan akar V. Nah, ini kan udah PD berubah terpisah. Kalian kumpulkan yang V dengan dv, yang Y dengan dy. Sehingga diperoleh dv per V pangkat setengah atau akar V sama dengan dy. Ini pindah ke kanan dibagi Y. Selanjutnya, ini diubah menjadi V pangkat minus setengah ya. Kalian integralkan ya. Kan kalian tinggal tambahkan biasa. Jadi V pangkat setengah dibagi dengan setengah. Nah, sehingga ditambah C1 dan ln Y. Yang ini ln ya. Masih ingat ya kalau integral 1 per X itu dia ln. Ln Y ya dari plus C2. Kemudian kalian kembalikan. Ini kan 1 dibagi setengah kan 2. Nah, akar V, V-nya diganti dengan X per Y. Berarti 2 akar X per Y. Dikurangi ln Y sama dengan C2 min C1, yaitu sama dengan C. Nah, jadi sampai sini nggak apa-apa. Ini sudah betul ya. Sampai sini nggak masalah, karena sudah bentuknya dalam bentuk X, Y. Kalian tidak perlu repot-repot mengubah ke bentuk Y sama dengan gitu, tidak usah. Kalau mau juga monggo ya, tapi saya tidak menyarankan. Nanti soalnya jadi malah tambah jelek hasil bentuknya gitu. Kan kalau itu yang Y sama dengan kan eksplisit berarti solusinya. Kalau ini kan solusi yang implisit. Begitu. Oke, selanjutnya coba saya ambil sampel lagi untuk contoh yang kedua, apakah bisa dipahami? Halo Mbak Hanifa Restu. Oh iya, udah chat ya, bisa gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini ada 3 contoh soalnya. Ya, contoh yang terakhir ya menunjukkan dia homogen atau tidak. Nah, untuk contoh terakhir dia bentuknya sudah sederhana. Jadi dia bukan bentuk diferensial tapi sudah bentuk dy dx gitu. Dy dx sama dengan, nah otomatis kan kalian mudah kalau soal ini. Kalian tidak perlu mengubah bentuk. Setelah ini kan udah terubah bentuknya gitu. Ya, jadi memang bentuk PD itu macam-macam ya. Nah, kalau yang nomor 3 ini tapi
dari sini kalian harus tahu dulu mana M, mana N sebenarnya ya. Tapi sebenarnya udah kelihatan kan, ini kan sukunya 2, ini 2, ini juga 2, pasti dia homogen, derajat 2. Tapi kalau mau diubah bentuk ke bentuk umumnya, M dx plus N dy gitu. Nah ini kan M-nya yang ini, min 3y kuadrat plus x kuadrat. Nah dimasukkan lambda x lambda y kan diperoleh ini. Nah kemudian yang satunya yang N itu kan 2xy, pas dimasukkan dia jadi lambda kuadrat derajat 2 juga. Jadi dia PD homogen ya. Oke. Kemudian setelah dapat ini, nah tadi kan kalian punya soalnya ini d dx. Sehingga dibagi biasa. 3y kuadrat dibagi dengan 2xy dikurangi yx kuadrat per 2xy. Nah setelah itu kan ada yang dicoret x sama y-nya ini. Berarti tinggal 3 per 2 y per x dikurangi dengan x per 2 per y. Per 2y. Nah, kalau diubah lagi pelan-pelan kan jadi 3 dibagi 2, 3 per 2, y per x. Nah, kemudian ini setengah x per y. Nah, x per y itu kan bisa juga diubah 1 dibagi y per x. Nah, ini idenya ini. Kadang kan kalian pas sampai sini mungkin mahasiswa ada beberapa yang mungkin bingung lah. Ini kan y per x. Oke, ini bisa dimisalkan u. Tapi kan ini x per y. Nah, kita lihat lagi yang atas. Atas itu kan bentuknya dy dx, berarti harus bentuk y per x. Jangan x per y. Sehingga kalau dia ada x per y, kalian ubah ke bentuk 1 per y per x. Kan jadi x per y. Nah, ini. Setelah itu, karena di sini dy dx, berarti pakai misalkan u sama dengan y per x. Nah, setelah itu biasa ya ini diturunkan, sehingga dapat ini dimasukkan lagi. Pada saat memisalkan U sama misalkan V itu pasti hasilnya seperti itu. Jadi kalian nggak usah khawatir. Karena itu kan sudah bentuk umum y per x kayak gitu, x per y. Jadi hasilnya bakal sama persis. Jadi kalian sebenarnya tidak perlu repot-repot berpikir gitu menurunkannya karena tinggal dipakai saja gitu karena sudah diberikan di atas. Tapi kalau mau dipikirkan ya monggo, tapi harus hati-hati. Nah, setelah itu ini dimasukkan 3 per 2 y per x. Nah, dikurangi setengah y per x juga ini 1 per y per x. Dimasukkan, sehingga jadi sini kan u. Yang ini dy dx-nya diganti dengan ini, u ditambah x du dx. Sama dengan 3 per 2 u dikurangi setengah per u. Atau 1 per 2 u. Setelah itu ini dipindah ruas ke kanan, kan 3 per 2 dikurangi u kan jadi setengah u. Nah, terus kemudian kalian ubah ke bentuk disamakan penyebut ya. Jadi 2U jadi U kuadrat min 1 per 2U. Terus digabungkan yang U dengan U, yang X dengan X. Sehingga kan jadi DU per U kuadrat min 1 per 2U sama DX per X. Nah, begitu. Nah, setelah ini baru kalian masukkan gitu. Dibalik ya ini ya. Jadi 2U per U kuadrat min 1 DU kali DX per X. Nah, ini masing-masing diintegralkan. Integral DX per X kan ln X. Nah, integral dari 2U per U kuadrat min 1. Nah, ini kalian selesaikan integral ini dengan menggunakan integral substitusi. Ya, masih ingat integral substitusi? Berarti kalian misalkan dengan variabel baru yang ada pangkatnya ini U kuadrat min 1 itu misalkan jadi V. Berarti dV sama dengan 2U du. Berarti du sama dengan dV per 2U. Kemudian dimasukkan ke sini. Berarti 2U per V kali dV per 2U. Nah ini kan dicoret 2U 2U. Berarti tinggal 1 per V dV yaitu adalah ln ya. Ln V plus C1. Yang ini tadi ln X plus C2. Nah, kemudian V-nya kalian kedua ruas di E pangkatkan sehingga menjadi E pangkat ln V sama dengan E pangkat ln X plus C ya. Ini harusnya mutlaknya tuh di sini ya, C-nya di luar mutlak. Oke, kemudian barulah menjadi kalau E pangkat ln itu kan jadi V ya, karena ln itu kan E log. Nah, sehingga E log itu kan berdasarkan sifat logaritma sehingga akan sama dengan ini V. Nah, yang ini juga sama. X. Nah, tapi yang ini kali. Dimana yang ini E pangkat ln X kan hasilnya X. E pangkat C itu hasilnya adalah E pangkat C atau dimisalkan suatu konstanta baru yaitu C.
Nah, sehingga diperoleh V-nya dikembalikan lagi, yaitu U kuadrat min 1 sama dengan XC. U-nya dikembalikan lagi, yaitu Y per X kuadrat min 1 sama dengan X kali C. Oke, sampai di situ. Nah, memang khusus untuk contoh ketiga ini, kelihatannya tuh panjang ya. Memang panjang. Kenapa? Karena ini ada integral substitusi nih yang membuat kalian, kalau yang sebelum-sebelumnya kan kalian integral biasa cepet gitu, tapi apa sih namanya, kalau yang ini dia integral substitusi.